Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Materi kita hari ini yaitu tentang penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian sarana dan prasarana kantor. Proses pengadaan sarana dan prasarana yang kedua ialah penerimaan. Proses penerimaan terjadi setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan, dan proses penerimaan ini dilakukan oleh pihak pembeli atau pemesan untuk menerima barang-barang sesuai dengan pesanan. Setelah proses penerimaan, barang diterima dan kemudian barang tersebut disimpan agar kondisi barang tidak rusak dan siap untuk didistribusikan ke bagian kantor yang membutuhkan. Apa itu penerimaan? Penerimaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk menerima barang dari pabrik distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Di dalam aktivitas penerimaan barang terdapat 3 poin penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 3 aktivitas penerimaan barang yaitu: yang pertama yaitu barang yang diterima. Barang yang diterima merupakan barang yang terlihat secara fisik, dapat dirasakan, dipegang, dan dirasakan. Apabila barang yang diterima tidak secara fisik, maka akan terjadi perbedaan proses dan hasil yang dicapai juga akan berbeda, sehingga barang tersebut harus diterima, maka diperlukan penanganan khusus untuk memastikan keasliannya. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dalam dokumentasi terdapat beberapa dokumen yang memiliki fungsi untuk memudahkan penerimaan dalam membaca atau mencocokkan barang yang dipesan. Dokumen yang terdapat dalam proses penerimaan menjelaskan tentang spesifikasi barang yang sudah dipesan, misalnya seperti jenis barang, merek dagang, dan kualifikasi barang lainnya. Aktivitas yang ketiga yaitu cara penanganan barang. Artinya, proses penanganan barang harus dipelajari dan dipahami sebelum barang yang dipesan datang, sehingga dapat meminimalkan tingkat kesulitan pada saat penerimaan barang. Cara menangani barang yaitu dengan memahami aturan keselamatan kerja yang sudah ada dan menggunakan peralatan yang sesuai dengan barang yang diterima. Tahapan penerimaan. Dalam proses penerimaan terdapat 8 tahapan untuk menjalankan proses penerimaan. 8 proses penerimaan yaitu: yang pertama yaitu masuk gudang. Artinya ketika pengirim barang datang, pihak menerima menyuruh untuk membawa langsung masuk ke gudang. Kedua yaitu parkir dan antri. Transportasi yang digunakan untuk mengirim barang diharapkan untuk parkir dengan rapi, dan apabila terdapat kendaraan lain diwajibkan untuk antri terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu bongkar muat di loading dock. Proses bongkar muat barang dilakukan di loading dock karena tempat tersebut memang disediakan untuk bongkar muat. Yang keempat yaitu penyusunan barang bongkaran. Setelah proses bongkar, barang-barang pesanan selanjutnya dilakukan penyusunan barang. Proses penyusunan barang tersebut dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan abjad, nomor kode barang, ataupun berdasarkan jenisnya. Yang kelima yaitu pengecekan barang dan dokumen. Barang yang sudah dibongkar dan disusun dengan rapi selanjutnya dilakukan proses pengecekan tentang kondisi barang dan kecocokan antara pesanan dengan barang yang sudah dikirim. Yang keenam yaitu pemasukan data ke dalam sistem. Artinya entry data sangat diperlukan agar memudahkan kantor untuk mengecek persediaan stok barang yang dimiliki. Yang ketujuh yaitu legitimasi dokumen, yaitu proses di mana setiap barang yang sudah dibongkar dan kemudian disiapkan untuk disimpan dalam gudang harus mendapatkan keabsahan dari kantor, dan keabsahan tersebut ditandatangani dengan pemberian cap di setiap barang. Tahapan yang terakhir yaitu keluar gudang, di mana setelah barang sudah disimpan di gudang, kemudian suatu saat kantor membutuhkan pengadaan barang, maka pihak kantor tinggal mengambil barang tersebut di gudang. Prosedur administrasi penerimaan. Ada 2
prosedur. Yang pertama pemeriksaan. Pemeriksaan ini di mana proses pemeriksaan terdapat dua langkah dalam melaksanakan prosedur, yaitu yang pertama pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan dokumen ini kegiatan dilakukan dengan cara mencocokkan antara order pembelian dengan surat pengantar barang atau tanda terima ataupun berita acara penyerahan barang atau juga bukti terima barang yang lain. Kemudian pemeriksaan fisik barang ini kegiatan dilakukan karena adanya kesesuaian dokumen pembelian dengan bukti penerimaan barang. Kemudian prosedur yang kedua yaitu penandatanganan. Apabila pemesanan barang sudah selesai, kantor sebagai pembeli melalui karyawan yang ditunjuk untuk menandatangani beberapa berkas dari supplier yang berupa bukti tanda terima dengan berkas penagihan. Penyimpanan sarana dan prasarana. Setelah dilakukannya penerimaan, kemudian dilakukan lagi proses yang namanya penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara, di mana kegiatan menyimpan barang ini dapat berupa perabot, alat tulis kantor, surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan, yaitu ada aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik ini yaitu tempat yang diperlukan untuk menampung barang milik negara yang berasal dari pengadaan. Sedangkan aspek administratif yaitu hal yang harus diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan, pemeliharaan, dan urusan pengeluaran. Di dalam aspek fisik tadi bisa disebut juga dengan gudang. Gudang ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gudang pusat. Gudang pusat ini digunakan untuk meletakkan, menyimpan barang-barang hasil pengadaan yang terletak pada unit, dan biasanya gudang pusat ini dijadikan sebagai gudang untuk menyimpan barang yang akan dijadikan persediaan. Yang kedua yaitu gudang transit. Gudang transit ini yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum barang tersebut disalurkan ke unit-unit masing-masing. Gudang yang terakhir yaitu gudang pemakai. Gudang pemakai ini gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan. Yang pertama yaitu persediaan alat-alat pemeliharaan yang tersedia, artinya menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk merawat barang-barang yang akan disimpan. Yang kedua yaitu sifat barang yang disimpan, artinya sebelum barang akan disimpan karyawan harus mengklarifikasikan barang-barang tersebut. Contohnya seperti kantor menerima barang pengadaan berupa CPU komputer, maka barang tersebut harus disimpan di ruangan yang ber-AC. Yang ketiga yaitu prosedur dan tata kerja. Prosedur dan tata kerja harus memiliki SOP yang jelas untuk melaksanakan proses penyimpanan. Jangan sampai proses penyimpanan dapat menghambat karyawan dalam bekerja. Yang keempat yaitu pergudangan yang memiliki beberapa syarat. Syarat yang dimaksud adalah pemilihan lokasi pendirian yang dekat dengan pabrik. Bangunan gedung harus kuat, tidak bocor, memiliki keamanan yang terjamin, dan tersedianya fasilitas listrik, air, dan telepon. Yang kelima yaitu biaya yang tersedia. Dalam proses penyimpanan juga harus melihat biaya yang dikeluarkan, jangan sampai biaya yang digunakan melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Hal yang harus diperhatikan yang keenam yaitu tenaga yang diperlukan. Proses penyimpanan barang juga membutuhkan beberapa tenaga. Tenaga didapatkan dari kantor. Tenaga yang digunakan dalam proses penyimpanan juga harus dipikirkan dan jangan sampai memiliki tenaga banyak tetapi tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal yang harus diperhatikan terakhir yaitu jangka waktu penyimpanan. Artinya perlu diperhitungkan
ketika suatu kantor melakukan proses penyimpanan, terutama untuk barang-barang yang memiliki masa kadaluarsa. Prosedur dan tata cara penyimpanan. Ada dua tahapan prosedur dan tata cara penyimpanan. Yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua penyimpanan barang. Hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan yaitu menerima pemberitahuan pengiriman barang kepada pihak pembeli barang dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat penerimaan barang. Yang kedua, memeriksa barang yang diterima secara fisik dan memeriksa kelengkapan administrasi. Yang ketiga yaitu membuat berita acara penerimaan dan hasil penerimaan. Yang kedua yaitu penyimpanan barang. Dalam penyimpanan barang ini terdapat 5 kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, meneliti barang-barang yang akan disimpan, menyiapkan barang yang sudah dikelompokkan berdasarkan pengelompokan tanggal masuk barang, mencatat barang ke dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok. Yang keempat, membuat dana lokasi barang yang akan disampaikan agar dapat dikeluarkan secara tepat. Yang terakhir yaitu pengeluaran barang dilakukan berdasarkan SPMB, yaitu surat perintah mengeluarkan barang. Distribusian sarana dan prasarana kantor. Proses pendistribusian dilakukan setelah proses penyimpanan selesai dilakukan. Proses pendistribusian ini yaitu proses yang terakhir dari proses pengadaan. Proses pendistribusian ini memiliki fungsi sebagai kegiatan untuk menyalurkan barang dari seorang produsen kepada konsumen, sehingga konsumen dapat menerima barang sesuai dengan pesanan dalam kondisi yang baik. Pendistribusian adalah kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu ke instansi yang lain. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses pendistribusian. Pertama yaitu ketetapan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketetapan sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga, ketetapan kondisi barang yang disalurkan. Langkah-langkah pendistribusian terdapat 3 langkah, yaitu pertama yaitu penyusunan lokasi, bertujuan untuk agar terhindar dari pemborosan dalam pembagian sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakaian. Proses penyusunan lokasi barang perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penerimaan barang, waktu penyerahan barang, jenis barang, jumlah barang, dan kegunaan atau keperluan barang. Langkah yang kedua yaitu pengiriman barang. Proses pengiriman barang dilakukan dari pusat-pusat penyaluran barang dan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran barang. Langkah yang terakhir yaitu penyerahan barang. Proses penyerahan barang diawali dengan mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, dan biaya pengiriman. Barang yang telah diterima diinventarisasikan oleh panitia pengadaan, kemudian kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada, perlu surat pengantar. Sistem pendistribusian. Terdapat 2 sistem pendistribusian barang. Yang pertama yaitu sistem pendistribusian secara langsung, di mana barang-barang yang sudah dibeli kemudian diterima dan diinventarisasikan langsung kepada bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan. Terus yang kedua yaitu sistem pendistribusian secara tidak langsung, di mana barang-barang yang sudah dibeli kemudian diterima, diinventarisasikan, dan kemudian disimpan di gudang penyimpanan. Jadi jelas ya nak, antara kedua sistem ini, sistem secara langsung dia tanpa melalui proses penyimpanan, sedangkan sistem pendistribusian secara langsung tidak langsung ini dia harus melalui proses penyimpanan dulu, yaitu melalui gudang. Pendistribusian terdapat 4 asas dalam pendistribusian. Yang pertama yaitu asas ketepatan, yaitu asas yang berkaitan dengan ketepatan
yaitu asas keamanan, artinya bahwa setiap pendistribusian selalu berjalan dengan aman. Adanya CCTV yang dipasang untuk setiap bagian akan mengurangi tindakan kecurangan, dan dalam proses pendistribusian barang yang akan didistribusikan harus memiliki sertifikat yang jelas. Yang terakhir yaitu asas ekonomi. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka organisasi akan terhindar dari pemborosan, baik ditinjau dari segi barang maupun finansial. Moda transportasi. Transportasi merupakan proses pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis moda transportasi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu moda transportasi darat. Moda ini merupakan segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Kelebihan dari transportasi ini yaitu dapat mempersingkat waktu tempuh, memenuhi kebutuhan akan pangan, membantu memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan. Sedangkan kelemahannya itu perlu pemeliharaan secara berkala, sering terjadi penundaan, menyebabkan polusi, kemacetan, dan kemiskinan. Dua yaitu moda transportasi air atau laut, yaitu proses perjalanan ke suatu tempat dengan menggunakan moda transportasi yang dibuat khusus untuk beroperasi di air, contohnya seperti kapal feri, kapal kargo, kapal penumpang, kapal tanker, kapal tongkang. Kelebihan dan kelemahan dari transportasi laut ataupun air ini, yang pertama biaya yang dikeluarkan murah, menggunakan jaringan alamiah, perawatan yang fleksibel, memiliki polusi yang rendah. Sedangkan kelemahannya rute tidak fleksibel, tidak cocok untuk barang yang mudah rusak dan cepat membusuk, tidak cocok. Moda transportasi yang terakhir yaitu moda transportasi udara, yang digunakan untuk perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui via udara dengan rute yang sudah ditentukan dan batas-batasan tertentu yang sudah ditentukan, misalnya seperti pesawat, helikopter. Kelebihan dan kekurangan dari transportasi udara ini, yang pertama kelebihannya yaitu sistem dapat terlaksana secara cepat dan efisien, dapat mencapai area yang sudah dijangkau, memungkinkan gerak untuk tujuan mana saja. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya yang dikeluarkan mahal, sangat bergantung pada cuaca, pemeliharaan